So this is the additional video for this meeting. Here I have some tips for you which you need to remember, because when you want to make your email good, you must remember this tip. I have 5, and before that, please open your handout on page 1. Okay, let's talk about the first tip. Make sure your grammar and punctuation are correct. So from the tasks you did last week, we found that the most common mistake is on this point. Here I have the example from your task. Actually, this email is really good because this is so detailed. And did you still remember about the structure? So this is very complete. You can see the subject line here, Art in Mathematics by Faculty of Mathematics UKSW, and then the salutation is on here, dear all students. But for the body, we found punctuation here, informal email. Jadi di email yang formal kemarin sudah dibahas kalau perlu menghindari penggunaan tanda petik atau punctuation seperti ini. Jadi itu akan bisa lebih baik kalau Bapak Ibu pakai yang seperti ini, we are. Jadi tidak disingkat. Berikutnya, we have here inviting. It would be better if we use invite, karena kalau di sini we are from the Faculty of Mathematics itu sebagai subjek Mathematics UKSW, dan invite di sini sebagai verba. Jadi harus pakai verb 1. Misalnya Bapak Ibu mau pakai ing di sini, inviting. Jadi sebelum kata inviting, Ibu Bapak bisa pakai to be is itu. Jadinya we are from the Faculty of Mathematics UKSW is inviting itu. Ini juga udah lengkap, ada tanggalnya, ada jam berapa, ada tempatnya juga. Berikutnya di sini, we really look forward to welcoming student to the event. Ini hampir sama case yang di atas, welcoming. Harusnya welcome saja karena di depan ada to. Setelah to harus menggunakan verb 1. Jadi sebaiknya to welcome. Tapi di sini kita juga punya suggestion, bisa pakai kalimat ini biar lebih simple. We really hope you would join this event. Kenapa pakai would bukan will? Karena kemarin juga sudah dijelaskan kalau untuk formal kita harus pakai would. Terus untuk closingnya, di sini ada 2, thanks dan regards. We can use one of them, only regards. Terus kalau thanks itu biasanya ada di part of the body. Jadi ini sebaiknya mungkin ditaruh di atas, baru regards-nya yang di bawah. Ini juga lengkap, bawahnya itu ada nama instansinya. Lanjut ke tip yang kedua. Untuk tips kedua, always use a proper subject. Seperti yang terlihat di handout Ibu Bapak bisa lihat lagi. Di situ ada 2 contoh, yang satu formal, yang satu informal. Yang formal adalah required student meeting December 7th 10:30 AM. Nah, jadi di situ jelas ada jamnya, ada tanggalnya, terus kegiatan apa, tentang apa itu jelas. Sedangkan kalau yang informal itu cuman upcoming meeting. Nah, di situ kayak kurang jelas, cuman seperti frasa. Jadi biasanya kalau informal kan mereka nulis subjek lainnya itu cuman berdasarkan topiknya aja, kayak yang upcoming meeting. Di sini sudah benar subjek lainnya, jelas dari Art in Mathematics by Faculty of Mathematics. Itu lumayan jelas.
Terus berikutnya tip ketiga. Terus untuk tip yang ketiga, use the right level of formality for making a salutation. Nah, sekarang untuk salutationnya, kita bisa lihat dari email yang ini. Dear all students. Oke, ini sudah benar. Ya, ini sudah benar. Bisa lihat di handout lagi, di situ ada 3 tipe ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kalau kita mau email ke beberapa orang. Jadi tinggal mengetik dear siapa gitu, misalnya dear students, dikasih S, dear customers, dan lain-lain. Untuk yang kedua itu untuk email ke individual, langsung saja dear namanya Bapak siapa. Untuk yang ketiga itu untuk mereka yang nggak ada namanya, Bapak Ibu belum tahu, jadi bisa pakai dear admin in charge. Itu artinya admin yang bertanggung jawab atas mungkin event itu atau penjualan itu. Lalu yang satu bisa to whom it may concern, yang artinya untuk siapapun yang berkepentingan. Tuh, lalu ke tips keempat. Di sini ada find your voice. Kita bisa lihat di handout lagi. Di situ jadi di situ ada penjelasan juga sebelum Bapak Ibu ngirim harus dicek lebih hati-hati. Jadi karena itu formal, mungkin bisa tanda bacanya atau level keformalannya itu udah sopan belum, atau kurang lengkap dan lain-lain. Karena yang tips nomor 4 ini tips yang paling penting, jadi Ibu Bapak harus mengingat-ingat, harus teliti di tips ini. Untuk tips yang terakhir, tips nomor 5, keep your closing appropriate for your recipient. Untuk tips yang kelima, gunakan closing yang sesuai untuk penerima. Di situ ada lagi penjelasan di handoutnya Ibu Bapak. Ada contoh kan untuk formal email. Ada sincerely Laura Smith, Officer HR XYZ Office. Di situ ada email address, ada phone number juga. Di sini emailnya udah lengkap nih. Ada nama instansinya, ada alamat, dan ada tulisan Indonesia juga. Itu merupakan closing yang appropriate sekali. Dan kami juga menyiapkan beberapa catatan untuk Bapak Ibu. Di situ ada beberapa contoh closing yang harus dihindari. Kenapa? Karena itu informal. Ya, jadi di situ contohnya ada love, ada always, ada cheers, ada take care, ada see ya. Nah, itu tidak boleh karena itu merupakan closing yang Oke, cukup segitu untuk emailnya. Mungkin kita harus ganti topik yang baru. Jadi di sini saya menyediakan reading text yang Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu. Teksnya seperti ini. Sebelumnya saya memberi waktu Bapak Ibu untuk membaca teks ini melalui handout. Jadi Bapak Ibu bisa memencet tombol pause terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu sudah selesai membaca? Kalau sudah, mari kita bahas sebentar. Jadi di sini ada beberapa kata yang sudah diberi garis bawah. Nah, di kata tersebut, we think that itu kata-kata yang kurang familiar. Jadi kami juga menyediakan difficult words. Mungkin Bapak Ibu waktu lihat handoutnya sudah bisa membaca itu ya sebelumnya. Ya itu nggak apa-apa sih. Jadi di situ ada conducted yang artinya dilakukan, overseas itu luar negeri, postgraduate itu pasca sarjana. Berarti dari paragraf pertama yang kita dapatkan apa? Di situ ada tanggalnya, tahun dan bulan,
a survey was conducted. Sebuah survei telah diadakan sekitar 16 pasca sarjana dari luar negeri, siswa pasca sarjana dari luar negeri di universitas di Inggris. Terus ada apa lagi? Jadi ada the purpose of the survey. Tujuannya itu apa Bapak Ibu? Untuk discover. Discover itu menemukan. The reading habits. Kebiasaan membaca. Boleh sambil disimak di difficult words-nya. Kebiasaan membaca bahasa Inggris dari siswa tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lebih mengingat-ingat kembali difficult words-nya itu apa aja, sehingga Bapak Ibu bisa tahu apa isi teks bacaan ini. Oke, apakah Bapak Ibu udah lihat beberapa pertanyaan di sini? Ya, kalau sudah dan Bapak Ibu juga sudah lihat teksnya, pasti bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan di sini, kami menyediakan link di Google Form dan bisa dijawab di situ. Bapak Ibu bisa mengisinya terlebih dahulu. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang structure. Nah, sekarang di part kedua kita akan belajar lebih mendalam soal structure lalu language expression. So here, as can be seen here, it's still 1, 2 is introduction and 3, 4 body and 5 conclusion. Nah, seperti yang telah saya katakan kemarin, jadi di introduction itu untuk state your purpose. Jadi purpose Bapak Ibu dalam menulis sebuah report itu apa, itu langsung ditaruh di introduction. Lalu in the body, it present your finding and result, and every one body paragraph is one idea. Jadi jika dilihat di sini, di body paragraf ketiga itu membahas tentang student regularly read books. Lalu di paragraf keempat itu tentang newspaper or another kind of media. Nah, lalu dalam menulis sebuah survey report atau report kepuasan pelanggan, itu pasti harus menggunakan language expression. So, what is language expression? Seperti yang telah saya jelaskan di video kemarin, language expression is the ability to put words and word modifiers like suffix and prefix together to create a talk which is meaningful and relevant to the speaker or listener or the topic itself. Nah, contohnya bisa dilihat di halaman 5. Nah, bisa dilihat di halaman 5 itu language expressionnya. Contohnya, the aim atau in order to help make it this report by us blah blah, and then it based on the result of the questionnaire blah blah blah, and then the report contains blah blah blah, and then there's a method, result, and conclusion. So next, language expression. Nah, jadi di paragraf pertama itu language expressionnya ada di kalimat terakhir. Jadi the purpose of the survey was to discover the reading habits in English of the students. Di paragraf kedua itu ada di awal paragraf, yaitu the survey was conducted by means of questionnaire given to the student to complete, atau bisa juga diganti dengan the tools used to analyze and collect this data are use the questionnaire, atau the observation were based on survey successfully conducted by means of questionnaire. Itu juga bisa. And next,
di body paragraph itu terdapat di awal paragraf juga, yaitu from the table of data the most significant item are as follow. Lalu di paragraf keempat ada di awal kalimat juga in the second section itu, atau bisa diganti dengan the present study confirmed that, atau another promising finding was that, gitu juga bisa. Juga di paragraf keempat ada satu lagi, yaitu the only other item that blah blah blah, itu juga termasuk. Next is in conclusion. Jadi di conclusion itu ada di awal paragraf, yaitu if any conclusion may be drawn from the data, they are perhaps as follows. Jika Bapak Ibu ingin lebih gampang, you can change it to in conclusion itu bisa, atau in general, atau to sum up. Nah, ini another example. Jadi introduction-nya itu, di introduction language expression-nya itu, the aim of this report is to blah blah blah. Nah, di situ juga sudah di highlight aim-nya, lalu method atau result. Di body itu a survey was conducted across the organization to blah blah blah. And then the last one, conclusion, the result indicate that. Nah, pakai the result indicate juga bisa. Nah, jadi cukup sekian untuk additional partnya. I hope that you understand about this additional part, and kami minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah lihat videonya, and see you on next meeting. See you.